Rinci begini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur tadi pecah menjadi empat. Menjadi empat terus turunan. Dan yang menarik, ketika pertama kali Allah menciptakan di situ empat unsur, di antaranya itu ada yang pertama itu berupa pena. Pen. Tahu pen? Pen. Allah menciptakan pen. Ketika Allah menciptakan pen itu, Allah perintahkan, pen, kau nulis. Allah perintahkan pen suruh nulis. Ternyata pena tadi menulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala takjub, pen, kenapa engkau menciptakan? Tidak tahu, ini kalimat yang luar biasa ini. Dan kenapa engkau menyandingkan kalimat itu dengan ini? Terjadi dialog antara Allah dengan pen. Ingat, kunci dari rahasia alam semesta ini apa di situ? Pena. Dan pena ini al-qalam, senjata daripada ilmu. Allah pilih pen, al-qalam. Dan ketika Allah menjelaskan, wahai pen, hati-hati, itu adalah kekasihku, manusia utama, manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah menyebut kalimat itu, pena itu dredeg, kaget, sehingga pena itu pecah menjadi dua. Saking takdirnya, keindahan Allah menyatakan Nabi Muhammad itu manusia yang utama, pena itu pecah. Makanya sampai sekarang pena itu pecah dua. Itu menandakan di situ tafsirnya panjang, itu bisa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi harus selalu Allah, Rasul ini harus selalu tidak boleh terlepas di situ. Ya, hingga akhirnya Allah menciptakan dari empat unsur tadi terus berurutan. Sampai akhirnya Allah menciptakan langit, dunia seisinya. Sampai terakhir Allah menciptakan Nabi kita, manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Ini saya pedot ceritanya supaya nanti paham. Ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, terjadi dialog panjang kali lebar antara para malaikat. Ini ja'ilul fil ardi khalifah, segala macam. Tapi Allah tetap dengan kebesarannya, keagungannya, bagaimana menciptakan Adam ini dengan penuh keyakinan, penuh dengan suatu konsep yang luar biasa, sehingga para malaikat semuanya walhasil menyerahkan sepenuhnya. Malaikat berserah diri semuanya kepada Allah Ta'ala. Engkau lebih tahu keadaan semuanya, ya Allah. Yang pada intinya ketika terjadi dialog, ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang pernah melupakan keadaan. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam, Allah pernah menciptakan makhluk. Nah itu nasnya di situ. Kalian semuanya paham di situ. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam, Allah pernah menciptakan makhluk. Ya. Ketika makhluk itu dikasih nafsu, ternyata terjadi bunuh-membunuh di muka bumi. Akhirnya Allah menciptakan lagi Adam. Loh ya Rabb, Engkau akan menciptakan lagi sebagaimana dulu pernah? Oh enggak. Kata Allah Ta'ala menjelaskan seperti itu. Walhasil akhirnya Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ini pun pilihan. Bagaimana Allah membuktikan kepada para malaikat, bahkan kepada para iblis, tentang siapa itu Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik Adam. Allah mendidik Adam. Adam diperintahkan sama Allah, diajak sekolah sama Allah Ta'ala. Ini pilihannya. Sehingga Allah membuka rahasia seluruh alam. Akhirnya singkat cerita terjadilah fit and proper test antaranya malaikat, iblis, dan Adam. Ditanya satu persatu tentang rahasia Allah. Iblis gak bisa menjawab, malaikat gak bisa menjawab. Maka Adam tampil dengan luar biasa menjelaskan semuanya itu. Wa 'allama Adama asma kullaha
Nah, itu. Coba baca ayatnya. Ayat 10 wa'allama summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'ikum. Ingat ya, ini dipegang itu terus. Maka Adam bisa menjelaskan semuanya. Kenapa Adam bisa menjelaskan semuanya? Karena Nabi Adam dipilih oleh Allah Ta'ala, dididik melalui proses pendidikan. Berapa lama? Wallahu a'lam. Wong semua rahasia alam dari awal kejadian, jauh kejadian, masa sekarang, masa yang akan datang, Allah didik semuanya. Jadi begini, di dalam proses pendidikan ini, ya Allah membuka rahasia masa lalu, masa sekarang, masa mendatang. Sehingga Adam semangat. Akhirnya dari Nabi Allah Adam, singkat cerita, Allah memilih dari kelompok Nabi Adam tersebut pilihan dari segala pilihan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak diragukan lagi bagaimana dzu nasabin, dzu hasabin, dzu ilmin, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Semua Nabi kita menjadi sangat istimewa. Ini pun Nabi kita pilihan dari segala macam pilihan. Awas, hati-hati ini, hati-hati mulai masuk. Tadi pegang ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, bagaimana Nabi kita SAW dibersihkan, penyucian. Apakah Nabi tidak suci? Bukan. Nabi sudah suci sesuci-sucinya, tapi Allah Ta'ala selalu bersihkan. Dibersihkan semuanya. Ini loh proses riyadhah. Ini loh proses riyadhah. Ini proses riyadhah penting. Pensucian diri ini istimrar, terus menerus. Istimrar, terus menerus dilakukan. Nah, ini dipahami di sini konsep-konsep mencari ilmu. Pensucian diri ini istimrar, terus menerus. Nabi SAW seperti itu dijalankan seperti itu. Hingga singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul utama, apa yang Allah lakukan? Kembali Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, memilih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi manusia pilihan utama. Apa yang terjadi? Allah Isra Mi'rajkan. Allah Isra Mi'rajkan secara khusus. Dan bagaimana ketika Nabi kita SAW Isra Mi'raj? Nabi dikasih cerita sama para malaikat. Cerita masa lalu, cerita masa sekarang, cerita masa akan datang. Diceritakan semuanya rahasia-rahasia kebesaran Allah Ta'ala. Sama persis ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka rahasia kepada Nabiullah Adam. Tetapi ada sedikit beda dengan Nabi kita SAW. Beda. Kalau Allah mendidik Adam itu melalui Jibril, tapi bagaimana Nabi kita SAW langsung bertemu langsung, berhadapan langsung. Maka disitulah rahasia segala macam dibukakan sama Allah Ta'ala. Artinya apa di sini? Ikhwanil kiram rahimakumullah. Maka konsep yang berikutnya sebagai kalian orang-orang terpelajar, ini penting. Kalian harus punya yang namanya dream. Dream itu impian, bukan mimpi ya. Dream ini impian. Artinya kalian sudah punya gambaran.
kalian harus belajar untuk memiliki sebuah gambaran. Dan kabar baiknya, impian ini, gambaran ini sudah ada pada antum punya guru, Syekhuna Syekhuddin. Beliau juga punya gambaran. Maka gambaran-gambaran ini bagaimana bisa sinkron dengan antum semua? Karena ini penting. Karena ini penting. Impian ini penting. Supaya tidak kosong. Oleh karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibukakan rahasia-rahasia alam semuanya, bahkan peristiwa yang belum terjadi itu loh, Allah sudah buka. Bagaimana Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu perjalanan Mi'raj, diajak ziarah ke Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Diceritain begini. Ziarah ke Nabi Allah Nuh. Siapa Nabi Allah Nuh? Begini. Diceritain semuanya. Cerita-cerita masa lalu. Bahkan diceritain masa-masa yang akan datang. Bagaimana Nabi ketika sampai di Padang Karbala, Nabi melihat sebuah tanah yang merah. Ya Jibril, kenapa tanah itu kok merah? Oh iya, kelak nanti ada salah satu cucumu yang menjadi peristiwa berdarah menerima salah satu cucumu. Bahkan kejadian-kejadian perang Badar, perang Uhud itu semua digambarkan sama Allah Ta'ala. Diceritakan semua. Bukan tidak diceritakan. Artinya Allah Ta'ala sudah membangun impian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua rahasia sudah diceritakan sama Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana sosok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Allah sudah membuka semua rahasia, Nabi tidak berbesar hati, Rasulullah tidak ongkang-ongkang kaki. Bagaimana keadaan ketika perang Badar? Lo jelas-jelas Nabi sudah dikasih kabar, sudah di setel TV-nya, bahwa nanti Fulan bin Fulan mati dengan cara begini, Fulan bin Fulan yang membunuh Fulan bin Fulan ini. Itu sudah digambarkan semuanya sama Allah Ta'ala. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ongkang-ongkang kaki. Bahkan Rasulullah bangkit berdoa. Ini perang 1000 tentara lawan 300 dengan persenjataan yang sederhana. Nabi berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, sampai basah, sampai terjatuh penuh dengan air mata. Bahkan Nabi kita SAW berdoa dengan doa yang di luar akal. Ya Rabb, jika perang ini tidak kau menangkan, siapa lagi yang akan menyembah dirimu? Loh, ini Rasulullah sudah tahu bahwa perang itu menang. Tapi Nabi tetap berjuang untuk berusaha. Maka di sini coba ditarik kesimpulan. Walaupun kalian sudah dipilih dari manusia pilihan yang utama, terus harus semangat. Jangan pernah mengendor sampai kapanpun. Karena di sini tidak ada finish. Ya, tidak ada finish. Nah, maka di sini pentingnya kalian punya dream, punya impian. Dengan garis besarnya begini, beruntung guru kita Syekhuna Ustaz Syekhuddin ini ibarat rumah, ibarat kendaraan itu sudah jelas. Kendaraan ini mereknya begini, tujuannya nanti begini. Cukup. Ketika beliau mengatakan di dalam pondok Al-Quran ini tidak ada semacam target sekian tahun, tidak ada. Yang ada targetnya adalah kalian ini menguasai lafdhan, makna, wa amalan. Ini tidak main-main ini. Lafdhan, wa makna, wa amalan. Ini luar biasa. Berarti antum semua ini terpilih dari segala macam pilihan. Maka jangan pernah ngendor sedikit pun. Besarkan hati kalian, besarkan impian kalian, lebarkan wadah kalian untuk selebar-lebarnya, biar ilmu ini merasuk.
Paham? Paham? Maka coba nanti renungkan lagi. Kalian harus punya impian. Tadi sudah saya buka bagaimana Allah mendidik Adam. Tadi sudah saya buka bagaimana Rasulullah dididik oleh Jibril, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang membangun impian ini. Maka di sini izinkan saya juga akan membangun impian itu semua kepada Anda semua. Coba setback dulu kalian kayak apa, hari ini kalian bagaimana. Maka ke depan jenengan harus paham itu kemana, apa jadinya. Dan secara tidak langsung jenengan itu sudah diangkat menjadi keluarga khusus. Secara spirit ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Secara real nyata kalian sudah dipinyang menjadi anak, menjadi keluarga besar daripada guru kita semua. Ustaz Saifuddin dipilih. Maka serahkan hanya satu bunyi, berserah diri aja. Ibarat kalian ini batu, maka batu-batu yang siap untuk menjadi cincin yang diasak menjadi cincin perhiasan yang luar biasa. Maka disinilah rendah hati. Apa kata beliau? Pasrahkan diri kalian. Gak usah berpikir nanti urusan analisat segala, gak usah berpikir. Beliau insya Allah komitmen beserta keluarga besar, pengurus pondok pesantren semuanya, termasuk saya akan berpikir bagaimana arah kalian semuanya. Maka sepulang dari ini, coba nanti berdiskusi pada diri kalian sendiri. Ambil secari kertas, nama saya Fulan bin Fulan, saya berkeinginan begini. Sepulang nanti begini. Coba nanti konsep masing-masing serahkan pada guru kalian semuanya. Tulis impian ke depan kalian. Biar guru kalian yang akan menyeleksi. Nanti biar ditunjukkan ke saya apa arah jalannya mau kemana. Paham di sini ya? Paham di sini ya? Rendahkan hati kalian, pasrahkan sepenuhnya, enggak usah berpikir masalah duniawi. Karena kalian semuanya adalah aset. Hari ini kalian itu aset. Secara khusus aset daripada keluarga kalian semuanya. Secara lebih khusus lagi aset daripada pondok Nurul Quran ke depan nanti. Coba bayangkan, jenengan aslinya mana? Sekolah mana? Baik. Ada yang lebih jauh lagi? Mana yang lebih jauh? Semarang. Coba bayangkan nanti pulang ke Semarang, ada cabang Nurul Quran di Semarang. Misalkan, jenengan sekolah lo, mana sekolahnya mana? Di belakang rumah sini, nanti ada tim bagian apa jenengan yang pegang. Mana lagi? Pacar mana? Bulu. Bagaimana di sini menjadi kantong-kantong khusus? Maka di situ ujung tombaknya kalian semua. Itu silsilah yang disampaikan tadi itu. Itulah cara Nabi kita SAW mendidik. Musalsal. Mereka punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ilmunya akan pecah terus, berkembang terus. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar sampai benar-benar kalian jadi ahli di antara para ahli-ahli yang ada. Siap? Siap? Bismillah insya Allah. Ya, ini sedikit motivasi dari saya. Kalau ada yang mau bertanya segala macam, fadhil. Santai aja, santai. Sama saya santai. Ayo, monggo. Oke. Terima kasih kepada beliau Al-Habib Ahmad Fauzi bin Muhsin Al-Jufri. Ini sekaligus kita belajar untuk diskusi. Nah, cara bahasa Arab nadwah ilmiah. Nadwah ilmiah itu adalah diskusi keilmuan. Ada pengantar, ada motivasi. Kemudian sampean di pikirannya masing-masing itu mempunyai pemikiran apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Fauzi, apa yang disampaikan oleh Abi, terus bagaimana saya ke depan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, surat Fatir ayat 32,
Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Ini yang menjadi motivasi kita semua. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an ini kemudian berlangsung dan berlanjut serta berkelanjutan. Itu ada dalam surat Al-Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Artinya adalah, mohon maaf Ibu Fauzi, kemudian Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini saya wariskan kepada hamba-hambaku yang saya pilih. Maka tadi diksi orang-orang yang terpilih itu tidak omong kosong, tapi memang benar-benar tidak semua orang beruntung dipilih oleh Allah. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Yang artinya adalah lalu Al-Quran ini saya wariskan kepada hamba-hambaku yang saya pilih. Artinya yang tidak terpilih tidak. Makanya tidak semua Mbak Sandy, tidak semuanya di keluarganya dipilih, tidak. Walaupun ini mbahnya ini kiai, itu keponakan saya. Jadi tidak semua di antara keluarga kita, lingkungan kita dipilih. Tapi memang hanya orang-orang yang dipilih saja, yang diwarisi, yang dikasih, yang diberi hafalan 30 juz di hatinya. Ya. Maka pertama konsepnya tadi adalah bagaimana Nurul Quran ini menciptakan, mengkader sampean menjadi hafidul Qur'anil afdal. Orang yang hafal Al-Quran lafadznya. Lafadznya saja sampean itu kalau dipilih oleh Allah, itu di akhir ayat, dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang dipilih Allah hafal Al-Quran itu adalah anugerah yang luar biasa besar. Maka dalam berbagai literatur keilmuan kita, kabeh wong ahlul Quran mlebu swarga. Walaupun ana sing rada dolim, walaupun ana sing sabiqum bil khairat, walaupun ana sing muktasid, walaupun sing ana sing rada dolim, tapi semua ahlul Quran itu adalah anugerah Allah yang terbesar, sehingga tidak ada ahlul Quran yang yadkhulunan nar. Semuanya tidak ada yang masuk neraka. Inilah anugerah bedanya Al-Quran dengan tidak. Maka kalian ini pada posisi persiapan menuju itu. Sehingga komitmennya, ini nyon saya bebas itu masih sungkan tadi. Komitmennya yang pertama, pesantren Nurul Quran mulai malam hari ini sampean toto hatine sampean. Aku orang ngarap boyok, orang ngarap mulai, nak orang kata. Itu pertama. Mergo sampean nak ora itu gagal menjadi orang yang dipilih. Ya. Maka seberat apapun, sesulit apapun ujian yang akan kalian terima, sampean harus punya komitmen dalam hati, niat dalam hati, azam dalam hati. Aku orang ngarap ning ndi, nak orang kata. Itu satu. Iku mergo mengamalkan summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Al fadlul kabir huwa man warasahullahu al-Qur'ana fi qalbi. Orang-orang yang diwarisi oleh Allah Al-Qur'an di hatinya. Kalian ini pada proses sebentar lagi mau mendapatkan fadil itu. Jangan kalian sia-siakan. Ya, itu satu. Ojo sampai duwe niat boyong, ojo sampai duwe niat pindah. Ini saya tegaskan, sebenarnya Beb Fauzi mau nyampaikan itu tapi masih sungkan, masih giring-giring. Paham ya? Siapapun Asim atau siapapun, bahkan Desti, siapa Sandy kemarin bapaknya sudah mulai tanya. Ini habis SMP mau kemana? Bis aku pondok Nurul Quran itu ora selama sekolah. Gak usah ngomong tentang baru lulus SMP ning ndi. Ngajine tuntas apa ora? Nah, itu yang penting. Tuntaskan. Ya.
Dzalika huwal fadlul kabir. Siapapun yang dipilih oleh Allah, hatinya dititipi Al-Qur'an 30 juz adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, pesantren Nurul Quran ini berkomitmen setelah kalian hafal nanti setahun sampai harus melancarkan, syukur 2 tahun 3 tahun. Setelah itu sampean akan masuk dalam program Fahmu Ma'anil Quran, yang bahasa Fauzi itu Hafidul Quran makna. Sampean tak beritahu ya, tadi yang disampaikan Fauzi itu semuanya di Quran ada. Sampean kalau sudah sampai pada level orang yang memahami Quran, tadi Fauzi itu cerita Nabi Adam kenapa dipilih. Nabi Adam dengan malaikat gagah mana? Malaikat tidak pernah malaikat itu bahasanya apa dalam Al-Quran? Malaikat itu makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksiat sekali aja gak pernah. Perintah Allah selalu dilaksanakan. Bahkan iblis, setan itu merasa lebih hebat dari manusia karena mereka diciptakan oleh Allah khalaqahu min narin. Adam khalaqahu min tin. Tapi apakah itu kemudian Adam kalah? Tidak. Kenapa? Karena Adamlah yang dikasih ilmu oleh Allah. Maka afdoliyah, keutamaan itu tidak sampean bersumber dari mana? Apakah kamu dari api atau dari tanah ataukah kamu dari nur, bahkan kayak malaikat? Malaikat yang dari nur saja itu masih kalah dengan Adam yang bahan bakunya adalah tanah liat. Khalaqahu min tin. Walaupun tin, tapi karena wa 'allama Adamal asma'a kullah. Semuanya diajarkan oleh Allah kepada Adam. Berarti Adam mempunyai distingsi, kelebihan berupa ilmu. Dan ilmu itulah yang menjadikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang menjadi khalifah tidak malaikat, tidak jin, tidak iblis, tapi manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Kenapa? Karena kuncinya adalah wa 'allama Adamal asma. Ini mulai kita belajar tentang fahmu ma'anil Quran. Ini yang dimaksud dengan hafidul Quran makna. Oke. Sampean tanya bagaimana sikap anak ke orang tuanya? Qurannya sampean ono kabeh. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ihsanul walad lil walid. Ihsannya anak kepada orang tua. Ini kita bukan kok karena diperintah ibu, diperintah api, tidak. Tapi karena ini perintah Allah. Wa qadara rabbuka itu kalau dalam sampean memahami Al-Qur'an, ay wa amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ay wa amara rabbuka bil walidaini wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ini perintah Allah. Ini yang dimaksud kita hafidul Quran makna. Sampai mau tanya apa lagi? Salat 5 waktu ada dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Mau haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahkan sampean kalau besok umpama doe ditinggal mati Mbah Zain itu idahnya berapa hari? Sampean bisa baca ayatnya. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtadtum fa iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yahidna. Kalau ditinggal mati suaminya, walladzina yutawaffawna minkum mayadaruna azwajan yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyr. Semuanya dunia ini ilmul awalin wal akhirin semuanya ada dalam Al-Qur'an. Sampai menghormati Habib Fauzi. Kenapa sampai menghormati Habib Fauzi? Apa karena saya perintah? Tidak. Tapi kita menghormati Habib Fauzi, menghormati dzurriyyah Nabi itu karena memang perintah Allah. Kita ini ahlul Quran. Apa yang kita lakukan itu amal kita adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Masuk ke hafidul Qur'ani amal. Bagaimana amal kita?
Amal kita itu adalah mengamalkan isi Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan Muhammad, umat Islam sampean tak dakwai mulai awal sampai akhir. 23 tahun beliau dakwah ke umat ini. Apakah pernah kanjeng Nabi jaluk amplop? Tidak pernah. Apakah kanjeng Nabi minta dibangunkan rumah? Tidak pernah. Apakah kanjeng Nabi pernah minta dibangunkan pondok? Apalagi minta mobil? Enggak pernah. Tapi kanjeng Nabi hanya minta satu. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ay as'alukum al mawaddah fil qurba. Saya minta kepada kalian senangi al qurba, senangi kerabat saya. Haram umat Islam membenci Sayyidina Ali. Haram umat Islam membenci Sayyidah Fatimah dan semua keluarganya. Nah, kita kenapa hormat dengan dzurriyyah? Itu jelas karena kita ini adalah pemilik Quran, pengamal apa? Al-Quran. Nah, ini yang saya maksud bahwa cita-cita pesantren Nurul Quran itu adalah menciptakan kader ahlul Quran, hafidul Quran, ahlul Quran lafdan wa maknan wa amalan. Paham? Nak sampean wis tok kono boyomo. Sampean buta rabi tak rabekno. Ya, sampean buta ngulang tak terno. Sampean buta gampang begitu. Sampean buta kuliah, lho. Angger sampean apal Quran itu banyak tawaran. Sampean apa istilahnya apa Bib itu ya? Apa itu? Beasiswa, kafet, beasiswa apa? Banyak sekali. Sing penting sampean iki noto proses ini ya. Sampean ditoto abi, ditoto ibu, ditoto bekozi, ditoto pengurus-pengurus. Sampean nuruto. Sampean harus punya cita-cita tinggi. Saya adalah orang yang mau hidup tahta dilil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Lafdon wa maknan wa amal. Orang bapaknya sampean ngene, Sendi, kowe ape tak pindah ning gone Mojokerto. Gak Mojokerto nan Pak. Kula pun yakin tenggene Nurul Quran. Kula siap, insyaallah kula badhe dididik menjadi ahlul Quran, lafdon wa maknan wa amalan. Sampeyan nek wis ahlul Quran kurang apa? Apa jaluk pangkat apa? Apa jaluk pangkat apa? Apa pangkat yang lebih tinggi dari ahlullah wa khassatu? Apa pangkat yang lebih tinggi dari sampean diakoni keluarga istimewanya Allah? Apa lagi? Sudah selesai. Maka menurut saya konsenlah di sana. Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam tafsirnya salah satunya adalah walladzina jahadu fi thalabil ilmi lanahdiyannahum subulanailil ilmi. Orang yang bersungguh-sungguh serius tenanan dalam mencari ilmu, sampai ojo males-malesan kok ya waktu longgar dolanan oleh, tapi refresh saja. Setelah itu kembali refresh, kembali lagi. Jangan sampai dolanane kakek ngajine sedelok, belajar sedelok, gak dadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulal ilmi. Wong sing tenanan golek ilmu, percayalah sampeyan akan dituntun Allah menuju menapaki tangga kemuliaan ilmu itu. Siapapun kamu, siapapun bapak kamu, gak penting. Al-Quran ini adalah sanadun mustaqim, sesuatu sandaran yang tersendiri. Makanya kiai Quran bapaknya orang ngalim biasa, tapi nak sampean apa jadi kiai kita bapak meralim, mbah meralim angel. Ya dah. Ahlul Quran itu ahlullah wa khassatu, itu privilege dari Allah, kekhususan dari Allah. Sampean dipilih karena Allah lah yang menginginkan sampean menjadi bagian dari penjaga kalam suci Allah, sehingga tidak ada Quran ditahrif, dirubah kayak kitab Taurat yang diceritakan dalam kitab-kitab tafsir Jalalain dan seterusnya. Tidak ditahrif sebagaimana dalam kitab Injil, karena siapapun yang akan merubah Al-Quran mesti konangan. Kenapa konangan? Mergo sing apal Quran akeh. Bifauzi moco ulaika ala hudan min rabbihim
wa ulaika mu'minun. Nah, langsung dilokno karo ini. Mboten ngoten bib. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iki inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nggih. Nikmat terbesar adalah kita ditakdir oleh Allah dikai kesempatan urip fi thalabil ilmi, urip tahta dhillil ilmi, di bawah naungan ilmu, di bawah naungan Al-Qur'an. Sa bin sa, pengen boyong sa. Kepengen apa lembetin sa? Pengen apa nggih? Kudu duwe niat. Gusti sak mangke kula pun 10. Cara wong ape jegur segara mono wis kadung sarung kula niki sak dengkul teles. Gusti unggahaken dugi sak pikang. Dugi unggahaken malih Gusti dugi sak peteng. Unggahaken malih Gusti sak bodo. Habis itu berenanglah. Ya, berenanglah. Ketika sampean sudah berenang mengarungi Al-Qur'an, sampean akan merasakan nikmat yang luar biasa. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada proses mencari ilmu, mendapatkan ilmu, proses-proses di mana kita akan hidup tahta dhillil ilmi. Tancapkan dalam hati kalian, hidup terbaik saya adalah hidup tahta dhillil ilmi, di bawah naungan ilmu. Karena di bawah naungan ilmu itu adalah bimbingan para ulama. Ulama dibimbing oleh Nabi, dan Nabi adalah napa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampeyan nyekel wahyune Allah. Uripe sampeyan gak ngaran gladra. Niki pentingnya kita kumpul pada malam hari ini, ada Bebozi, ada saya. Memang nyuwun sewu nggih. Jadi angen-angene ngeten kula niku sampai sakniki niku. Kanca-kanca niku teng pundi-pundi ana Kiai Tamim sinten mawon termasuk Ustaz Ridwan Bebauzi iku kepingine ndang golek kertas. Tulis hitam di atas putih, santri Nurul Quran gak oleh diaru-aru. Nak wis juz 10 sampai selesai. Sampai finish. Kata Hafidul Quran lafdon wa makna. Pun bariku kowe butuh apa beres. Asim umpama sesuk ana tentara rene njaluk niki Asim kula jaya tentara apale 17 juz kula omongi sampean ya sanggup nyemak sampai kata kok penak temen kira-kira terus sampean 10 juz terus mencolot ning gone kono digo bangga-banggaan ning kono sementara apalan rusak karepe dhewe laksana lilin itu menerangi orang lain tapi dia terbakar oleh dirinya sendiri. Kita itu harus masuk yatasalsal min ahli silsilatil Quran. Jadi kita ini kudu bagian dari mata rantai Al-Quran. Kita disakiti kanjeng Nabi krasa. Ya. Mergo ketika rantai ini dibawa digerakkan, sing dhuwur goyang ta mboten? Dhuwur digerakno ngisor goyang napa mboten? Sampeyan dirantai utek klinik dhuwur obah napa meneng? Obah. Makane ono hadis kanjeng Nabi man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sopo sing nglarakno kekasihku berarti dia nantang perang antara aku. Kita ya tasalsal. Kita ini bersambung sampai kanjeng Nabi, sampai malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai Gusti Allah. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sopo sing nglarakno kekasihku termasuk ahli silsilatul Quran faqad adantu bil harbi. Berarti dia mengibarkan bendera nantang perang karo aku. Sapa sing ape menang karo Gusti Allah. Dan iku jare wong Jawa akhirnya hati-hati karo iko marai kowe kuwal. Nah, iku bahasa simpele wong Jawa mergo wani-wani ngaru-ngaru nglarakno ahlu. Paham nggih? Ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya? Besok-besok sampean harus siap tanda tangan. Besok iki karo bapakmu sing gondrong sing gagah iku ya tanda tangan. Ya semuanya harus punya komitmen, ya punya komitmen. Sapa wae ora oleh aru-aru aku, nak ora aku nyelesekno tugasku ning Nurul Quran. Nggih, paham ya? Niku kesimpulan simpele
Kemudian dari Habib Fauzi tadi jenengan ingat bahwa untuk mencapai pewaris Al-Quran, pewaris Kanjeng Nabi tidak mudah. Ada proses lahiriah sebagaimana tadi saya sampaikan, sambil kudu ngoyo, kudu sinau sing tenanan. Walladzina jahadu fina. Ada istilah dalam nazuman itu ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Tenanan ojo arasa-rasa mergo gedeng guri itu hanya akan diberikan bagi para pemalas. Wong sing malas tidak akan pernah sukses. Ijad tenanan wala taksal ojo arasa-rasa wala taku ghafilan, jangan jadi pelupa. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Gedeng guri itu hanya akan diberikan bagi orang-orang yang males-malesan. Dawe Fauzi ongkang kaki. Itu nadamatul uqba liman yatakasal. Tenanan, serius. Yang kedua, bersihkan hati. Bersihkan hati. Maka saya sering mengulang-ulang, Al-Quran tidak dimasukkan oleh Allah dari malaikat ke otak sampean, tidak. Quran itu dari Allah jelas dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Siapa ruhul amin? Malaikat Jibril. Nazala bihi ar-ruhul amin. Di dalam inti nazalanya di mana? Ala qalbika. Ala qalbika litakuna minal mundiri. Quran niku mboten didhelet mriki. Makane kadang-kadang ono pinter ngandel. Aku niku pinter bi. Nah, kalau paling rong dino kata, rong dino oleh sak juz. Ojo ngandel pinter. Sampai Abi Kiai Mabur itu sering ngomong ini. Aku ora butuh bocah pinter. Aku ora butuh santri pinter. Tapi aku butuh bocah tekun. Sampai muncul bahasa itu. Padahal pinter itu kelebihan. Ya. Cuma gak oleh ngandel kepinteran. Mergo hadzal Quran la yanziluhu Allahu fi fikri, walakin Allah nazzala al-Quran ala qalbi. Paham ya? Quran itu nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Oke. Lah qalbu niku nak cara bahasa hati sekate Nabi iku bed rumah, tempat singgasane Quran niku ning qalbu. Lah sing gawa sapa? Nazala bi ar-ruhul amin. Nah, ruhul amin itu dawuh kanjeng Nabi, wala tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Niku pun kula ulang-ulang. Hati-hati, hati nem ojo kaken asu, ojo sampai kaken coret-coretan. Nah, utekem hati nem iki isih elek kiri akeh, nggih. Gambare niku singa barong. Gambare kedonyan angel mlebune Quran ning gone ati. Ini tidak hanya masalah teknis. Lah iki sing gawe Fauzi ana riyadoe barang. Lah gitu lho. Bahasa wong Jawa itu sederhananya menyederhanakan ala qalbika wal malaikatu la tadkhulu buyutan fihi kalbun aw suratun. Malaikat gak akan masuk rumah yang penuh dengan anjing dan penuh dengan coret-coretan sing gak jelas, atine kotor, atine akeh asune angel, latat kulu buyutan. Umpama makane kadang-kadang ngapal lotek gampang seneng. Bariku sesuk ilang. Ono. Ini koreksi muhasabah. Iki atiku beres ta ora le. Nah, akhirnya kita terus belajar sambil kita terus menghafal, hati kita bersihkan. Pun sampai di sana sampean baru mendapatkan ketika selesai 30 baru masuk tsumma aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Berarti sampean mulai jadi penerus Kanjeng Nabi bidang menjaga Al-Qur'an dari tahrif manapun. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Paham ya? Nah, ini sampean adalah orang-orang yang terpilih, tapi sampean jangan merasa aman. Ojo rumangsa oke berarti aku tak turu wae, bukan. Harus ijhad wala taksa. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani.
Sejauh mana kamu istiqomah, sejauh itu pula kamu akan mendapatkan kesuksesan di belakang hari. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Najah itu akan kamu dapatkan jika kamu mau tastaqim, mau istiqomah. Gak oleh ngaji sak minggu semangat, rong minggu turu layak sul gak hasil. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil azmah. Di masa depan kamu akan najah, akan sukses jika kamu istiqomah. Sulit harus kita lewati. Tanpa kesulitan tidak akan kita pernah mencapai tujuan. Cara kowe ahli HP itu kuat malam hari ini. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil azman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dipilih oleh Allah min ahlil ilmi wa min ahlil qur'ani lafdan wa ma'nan wa amalan ala ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawa aslafuna as-salihun wa ala ma nawa ahli silsilatil qur'ani min syekhina Kiyatul Ali wa Syekhi Kiai Muhammad Said bin Ismail al-Maduri wa jami'i ahli silsilatihi ila sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Jibril alaihi salam wa ila sahibil Qur'an wa man ata al-Qur'an wa man ikhtarana min ahli al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ma'al yusri wal yumni. Al-Fatihah. ربي وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعبدنا في طريقتهم وما قدمنا به ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Qabul. Ya, siap ya. Pokoke aja mulai nek durung 30 juz. Ya. Kalau di sholat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku apa? Wa mahyaya, hidup dan matiku untuk Allah. Kalau di sini kita tarik dalam mode ini, wes pokoknya aku mati urip gepeng hilir saya ikut Ustadz Saifuddin bersama Nurul Quran. Siap? Siap? Ya. Aku